yang melakukan senam pagi di hari Jumaat di kantor-kantor, perempuan di depan pakai celana training, melenggak-lenggok, tanya oleh ikut, kau dah senam, kau dah pergi melinang senam. Niat termasuk wadah dan kelabu zina. Jadi bukan hebat melakukan senam, itu bukan hebat, dan itu bukan program untuk menuju keselamatan. Orang Jumaat guyuk ibadah, kan guyungi punggung melinang. Sama betul lah. Karena ada yang merasa selama ini program hebat. Hari Jumaat, hari yang mulia, melakukan maksiat. Na'udzubillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina wa sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Segala puji bagi Allah, kemudian salawat dan salam kepada Rasulullah, pada keluarga dan sahabat-sahabatnya. Sebenarnya, insyaAllah, mereka kepada Allah SWT. Bapak-bapak dan ibu-ibu, pengurus masjid, ibu masjid, dan seluruh ketua desa, adalah berhadir kepada Allah dan mudah-mudahan kehadiran kita menjadi pahala dari sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita masih membahas tentang bagaimana caranya menghadapi tipu daya syaitan. Di pertemuan sebelumnya kita sudah membahas di antara cara yang diajarkan Nabi untuk menghadapi tipu daya syaitan adalah mengucapkan tasbih, yaitu mengucapkan bismillah pada semua tempat, tapi dikhususkan di tempat-tempat tertentu, di antaranya kalau seandainya tunggangan kita atau kendaraan kita menghadapi kecelakaan atau terpeleset dan tunggangan, maka disuruh baca bismillah. Kemudian di saat keluar dari rumah, di saat terjadi dalam hubungan suami istri, di saat masuk ke dalam WC, dan pada waktu mau makan, itu tempat-tempat khusus. Di antara tempat-tempat khusus yang diajarkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Berikutnya, Bapak dan Ibu dengan Allah, langkah berikutnya untuk menghadapi tipu daya syaitan adalah at-taslim lil qadar, yaitu kekuatan menerima takdir Allah SWT atau kesabaran dalam menghadapi takdir Allah SWT. Itu salah satu cara agar syaitan tidak mampu menjatuhkan kita. Dan ini berdasarkan hadis Nabi SAW dari Abi Hurairah, hadis riwayat Muslim. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah berkata, al-mu'minul qawiyyu khairun minal mu'ahabbu ila Allah minal mu'minil dha'ifi. Jadi Rasulullah memulai itu kalimatnya dengan mengatakan, seorang mukmin yang kuat lebih disukai Allah, lebih dicintai Allah dibandingkan mukmin yang lemah. Banyak orang yang salah menerjemahkan dan mengartikan hadis ini. Kadang-kadang hadis ini ditafsirkan oleh sebagian orang dengan mengatakan mukmin yang kuat itu mukmin yang kuat ototnya, kuat tubuhnya. Jadi banyak hadis ini dibawa waktu ceramah di tempat-tempat orang yang berotot. Jadi ingin mengatakan apa? Mukmin yang kuat itu yang
sanggup melakukan ini, melakukan itu. Padahal tidak ada satu pun kitab tafsir hadis yang menafsirkan itu. Mukmin yang kuat itu bukan kuat tubuhnya. Kalimat kuat dihubungkan dengan iman. Mukmin yang kuat, bukan manusia yang kuat. Jadi dihubungkan dengan kemukminannya. Jadi apanya yang kuat yang dimaksud di sini? Imannya. Allah lebih mencintai orang yang imannya kuat dibandingkan orang yang imannya lemah. Allah tidak bilang orang yang iman lemah dibenci. Tetapi yang Allah ingin katakan melalui hadis Nabi ini, orang yang imannya kuat lebih disukai Allah dibandingkan dengan yang imannya lemah. Tubuh itu tidak memberi pengaruh pada iman. Banyak orang yang hari ini luar biasa otot tubuhnya, itu ada yang punya disebut orang six pack. Six packnya karena nambah garis, bakul karena nambah garis. Itu ototnya luar biasa. Tapi tidak pernah mampu untuk mengangkat tubuhnya di malam hari hanya untuk melakukan 2 rakaat. Dia sanggup angkat barbel 200 kg, tapi tubuhnya sendiri tidak sanggup diangkat dari pembaringannya untuk melakukan 2 rakaat tahajud di malam hari. Banyak orang yang mampu keliling kampung, sanggup jogging atau lari pagi dari depan rumahnya sampai ke waduk, habis di waduk keliling lagi sampai balik ke rumahnya satu. Dan Masya Allah betisnya kuat sekali, tetapi tidak pernah sanggup untuk menuju ke masjid-masjid Allah walaupun cuma beberapa meter dari rumahnya. Jadi ukuran kuat itu bukan ukuran tubuh. Karena ukuran tubuh, kekuatan itu pasti datangnya juga dari Allah. Sedangkan iman harus dipupuk. Bapak dan Ibu makan Allah. Jadi jangan salah memahami hadis ini. Ini yang dimaksud adalah kuat iman. Jadi Rasulullah mengatakan apa? Mukmin yang kuat imannya lebih dicintai Allah dibandingkan mukmin yang lemah imannya. Lemah iman itu, orang kalau sudah lemah imannya, biasanya campurannya adalah nafsu. Jadi semuanya dilakukan. Salat juga nampak, puasa Senin Kamis dia jalani, maksiat juga jalani, menyapu-nyapu, sembahyang lagi, pulang dari salat tidak kok hambur itu. Jadi dia tidak peduli tentang maksiat. Dikabarkan tentang riba, dia tidak peduli. Tapi orangnya salat, tapi kerjanya apa? Makan riba atau menjadi nasabah dari lembaga riba dengan alasan apa? Darurat. Ini sudah darurat. Padahal ukuran darurat dalam kitab Al-Ashbah wa Nadhair punya Imam Sayyidi menyebutkan ukuran kita baru boleh menjatuh ke dalam haram, baru boleh melakukan haram, itu ukurannya illam taf'al tahlik. Kalau engkau tidak melakukan perbuatan itu, maka engkau binasa, baru bisa jatuh atau bisa menyerempet ke yang haram. Kalau tidak makan, di saat kita sedang terdampar di satu tempat tidak ada makanan, lalu tiba-tiba nampak benda haram, kalau tidak makan benda haram ini kita binasa. Jadi sudah ngos-ngosan, tidak ada makanan yang halal, nampak makanan haram, baru boleh jatuh ke haram. Itu pun seberapa boleh terjerumus ke haram. Disebutkan dalam kawaid fikih, ad-daruratu tuqaddaru biqadaril hajah.
darurat itu hanya boleh dijalani sebatas kebutuhan saja. Jadi makan babinya sebanyak mana? Apakah harus beli mentega untuk panggang seluruh babi? Tidak. Hanya boleh cicip, ambil sedikit, makan, sudah bisa melepaskan rasa takut kehilangan nyawa, cukup. Oh, enggak ada minuman, yang ada botol khamar, isinya masih ada khamar. Hanya boleh minum di ujung botol. Sudah lepas sedikit rasa dahaga yang kita takutkan nyawa hilang. Tidak boleh minum satu botol lagi ada Coca-Cola. Anjir. Jadi orang kadang-kadang mengartikan boleh terjerumus ke dalam maksiat. Dia kebabe. Kapan boleh makan riba? Ditulis dalam kitab. Kalau darurat, kapan darurat? Tidak ada lagi makan. Pinjam ke orang kaya tidak diberi. Pinjam ke orang soleh pun miskin. Pinjam kepada penceramah yang selalu mengatakan riba, nyampikan dia. Penceramah tapi yang kena riba, itu dia pinjamkan dengan dia. Tidak ada jalan keluar lain, Bapak Ibu. Subhanallah. Di saat itu baru boleh masuk ke pintu rentenir, ketok pintu lintah darat. Baru boleh pinjam. Seberapa boleh pinjamnya? Hanya untuk makan hari ini atau 2 hari saja. Besok sudah harus mencari yang halal. Jadi bukan galak-galak orang-orang yang lemah imannya, bukan galak-galak dia, bukan suka-suka dia. Asal sudah merasa tak sanggup tinggal di rumah sewa, tak mungkin kita naik sepeda terterusan, gehampur 20 juta punya Pak Bek. Ini Masya Allah. Orang begini mencampur adukan antara yang baik dengan yang buruk, dan mereka tidak ada jaminan bisa lempang ke surga kecuali harus transit duluan di neraka. Kalau berdasarkan hadis umum Nabi, ada kemungkinan masuk surga, tetapi model yang iman lemah ini transit duluan di neraka baru mencicipi surga. Kerana masalah ustaznya tidak ada program, hanya keturgasi ujungnya. Ada yang mengatakan ikan seperti di ruang pisang goreng, Pak. Sudah capek pisang goreng dalam minyak panas, ketika diangkat juga ke tempat dingin. Masya Allah, kita ini masuk neraka bukan seperti pisang goreng masuk ke minyak panas, Bapak Ibu. Satu hari di neraka, kata Allah, seperti 1000 tahun yang kau hitung. Dan kekuatan dahsyatnya siksa Allah menyebutkan dengan selalu memakai isim mubalaghah. Dalam ilmu nahwu, kalau Allah sebutkan alimun, itu gaya bahasanya fa'ilun, itu isim mubalaghah, maksudnya tidak ada siksa yang lebih pedih daripada siksa Allah. La yamutu fiha wa la yahya. Kalau siksa di dunia berakhir dengan kematian, setelah meninggal ditendang mayat kita tidak terasa. Tapi disiksa Allah tidak bisa mati, tidak bisa hidup. Baru seakan-akan merasa mati, dihidupkan. Baru terasa seperti hidup, disiksa seperti menyiksa sampai mati. La yamutu fiha wa la yahya. Tidak bisa mati, tidak bisa hidup. Bayangkan kalau kita disiksa tidak pernah dimatikan. Di dunia saja Masya Allah dicabut kuku satu persatu, tidak dimatikan, dikurung, tidak diberi makan 3 hari, diberi 1 hari, ya. Disilet-silet, yang disembelih tidak, disilet sedikit-sedikit. Subhanallah, dunia saja kita tidak mampu. Maka jangan coba-coba menantang Allah dengan sekali-sekali menyelingi amal dengan maksiat. Taubatlah, berhentilah semampunya. Apalagi mereka yang sudah berumur di atas 60 tahun di Bapak Ibu, nyobok ke putih, janggut ke putih, kacamata dipakai semakin tebal, ya. Itu undangan Allah sudah datang. Tinggal tunggu kapan acara pestanya. Jangan sampai-sampai tiba-tiba pesta datang tiba-tiba, kita tidak tahu berbuat apa.
Maka oleh kerana itu taubat jangan ditunda. Bapa dan Ibu melakukan Allah. Ini maksud kalimat ini yang pertama. Allah suka dengan orang yang imannya kuat. Orang iman kuat itu bukan enggak ada godaan, Bapak Ibu. Orang yang imannya kuat, semakin kuat godaannya. Cuma dia berusaha untuk tidak terjerumus. Nabi Yusuf waktu digoda oleh Zulaikha, Allah tidak menyebutkan Nabi Yusuf tidak tergoda. Malah Allah sebutkan Nabi Yusuf itu pun ingin melakukan seperti keinginan Zulaikha melakukan zina dengan Nabi Yusuf. Nabi Yusuf pun ingin. Wa laqad hammat bihi wa hamma bihi wa hamma biha. Zulaikha begitu hammat. Itu dalam bahasa Arab tingkatan cinta itu ada beberapa bahasa. Hammat itu tingkatan cinta yang membara. Kalau di bawahnya lagi disebut jamma. Di bawahnya lagi baru disebut hubbun. Itu kalau sudah Allah pakai hammat, itu katruk ujung mulai menghendak tangan. Apapun terjadilah. Itu Zulaikha sudah ingin sekali menyentuh Yusuf. Allah sambung kalimatnya, Yusuf pun sudah sampai di umur ingin menyentuh Zulaikha. Laula ra'a burhana rabbi, seandainya Yusuf alaihi salam tidak melihat tanda-tanda bukti burhan dari Tuhannya, sungguh dia akan berzina. Burhan itu dalam tafsir disebutkan tiba-tiba Nabi Yusuf mendapatkan sentuhan di hatinya, dan sentuhan itu datang dari ibadahnya selama ini. Makanya orang yang ibadahnya bagus, inna salata tanha 'anil fahsya wal munkar. Salat itu bisa mencegah keji dan munkar. Kalau salat khusyuk, jangan fikir orang habis salat khusyuk tidak tergoda. Perempuan cantik lewat pun kita klakson bunyi sendiri, Pak. Cuma bedanya apa? Salatnya berbicara. Baik cakap bukan baru kata sembahyang. Itu bahasa baik cakap bukan baru kata sembahyang. Itu adalah bahasa salat. Kita juga ingin melakukan, tetapi salat datang membisikkan jangan. Kalau begitu rugi salat. Itu apa salat selama ini? Menyonyan but ke bukan sembahyang duitnya. Itu bahasa salat. Inilah inna salat tanha. Nabi Yusuf datang hasil ibadahnya selama ini kepada Allah. Allah memberikan burhan. Dalam tafsir Qurtubi dan tafsir Ibnu Katsir disebutkan ada makna kedua. Allah datangkan gambaran ayahnya. Jadi tiba-tiba nampak wajah ayahnya. Ayahnya Yakub yang waktu itu sudah lama tidak bertemu dengan anaknya Yusuf, datang dalam gambarannya mengatakan, jangan lakukan wahai anak. Jangan lakukan wahai anak. Itu dalam tafsir. Jadi burhan itu datang dari Allah berbagai macam caranya. Dan akhirnya apa? Yusuf dengan bisikan burhan dari Allah, dia melarikan diri. Padahal dia sudah tahu pintu sudah dikunci. Jendela dikunci, pintu dikunci. Dan kunci ada di tangan Zulaikha, bukan di tangan Yusuf. Tapi dia tetap lari. Walaupun dia tahu tidak tahu lari ke mana. Paling budak-budak saja lalu ke mana. Budak-budak saja tidak tahu lari ke mana. Tapi dia tetap lari. Larinya dia, kata para ulama, adalah lari dari maksiat. Walaupun dia tahu bahawa tidak ada pintu yang terbuka, larinya dia adalah lari untuk menolong diri agar tidak jatuh dalam maksiat. Jadi iman kuat bukan tidak ada tantangan. Semakin kuat, semakin besar tantangannya. Maka Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah SWT, keinginan untuk hidup kaya, lalu ambil uang dulu di tempat kredit atau rentenir, itu semua orang ada. Keinginan beli mobil, semua orang ada. Tetapi orang beriman, dia tahan dirinya. Maka salatnya akan datang mengatakan apa? Biyuhidai, sabar dulu, hiduplah apa adanya. Nah, bahasa-bahasa itu adalah bahasa pencegah maksiat. Kalau orang yang imannya lemah, itu tidak ada cerita. Makanya lihat ada orang mencampur adukkan kebaikan dengan keburukan. Maka Allah Subhanahu Wa Taala selama dosa besar masih dilakukan, maka tidak ada jaminan bisa langsung masuk ke surga Allah dengan aman. Allah menyebutkan dalam surat An-Nisa,
in tajtanibu kaba'ira ma tunhauna 'anhu nukaffir 'ankum sayyi'atikum wa nudkhilukum mudkhalan karima. Kapan Allah bisa memasukkan kita ke mudkhalan karima, ke tempat yang mulia? Syaratnya in tajtanibu kaba'ir, kalau engkau menjauhkan dirimu dari dosa besar. Kalau dosa besar engkau sudah jauhkan, nukaffir ankum sayyi'atikum, dosa kecilmu mudah bagi kami untuk menghapuskannya. Kalau dosa kecil mudah, dosa besar yang bisa membuat tidak terbuka pintu surga. Syarat masuk surga tidak ada dosa besar. Sedangkan yang hari ini dilakukan oleh banyak orang adalah dosa besar yang bernama riba. Ulang-ulang dengan riba. Karena yang kalau saya bilang dosa yang lain, udah bertanya ada Pak dosa yang lain. Tak pegang zina. Paling zina beberapa kafir saja yang melakukannya. Kita ini insya-Allah ahli salat kalau zina tidak. Tapi zina mata belum tentu. Yang lihat Ayu Ting Ting setiap hari itu zina mata. Yang putar TV lihat joget dangdut zina mata. Yang melakukan senam pagi di hari Jumaat di kantor-kantor, perempuan di depan pakai celana trending, melenggak-lenggok, tanya orang ikut, kena senam, kadang lagi mulinam senam. Niat termasuk wadah dan kelabu zina. Jadi bukan hebat melakukan senam, itu bukan hebat, dan itu bukan program untuk menuju keselamatan. Orang Jumaat duyuk ibadah kan diungi punggung mulinam. Bayar saya baca dah. Karena ada yang merasa selama ini program hebat. Hari Jumaat, hari yang mulia, melakukan maksiat. Na'udzubillah min dzalik. Habis kepalanya di saat dikuasai syaitan, maka programnya yang keluar adalah program syaitan. Itu belum lagi penarinya yang instruktur senamnya berdiri di atas panggung, perempuan lagi, baju ketat, mengajarkan senam di atas. Subhanallah. Jadi macam model orang melakukannya. Baik, kita sambung. Karena makin bahaya ya Pak Jonan. Karena sambung saja lah. Berikutnya, jadi itu kalimat pertama. Kita belum sampai ke ujungnya. Baru kalimat pertama 15 menit Ustaz. Cukup dah kan? Wa fi kulli khair ihris ala ma yanfa'. Kata Rasulullah, wasta'in billahi wa la ta'jas. Kata Rasulullah, dalam semua kebaikan, maka jagalah dirimu. Lakukanlah apa yang bermanfaat untukmu. Minta tolonglah Allah. Wala ta'jiz, dan jangan engkau merasa lemah. Jadi kalau melihat kebaikan, maka ihris, tamaklah. Hirsun itu tamak. Kalau engkau melihat ada satu jalan kebaikan, kata Rasulullah, tamaklah, rakuslah engkau, berlombalah engkau untuk melakukan kebaikan itu. Jadi kita tidak mesti hanya dengan melakukan yang wajib. Selain yang wajib, banyak jalan menuju surga. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, ra'aitu rajulan yuqallibu fil jannah. Aku melihat seseorang berbolak-balik di dalam surga. Arti berbolak-balik dalam surga, begitu mudahnya dia mendapatkan kenikmatan surga. Apa kerjanya, kata Rasulullah? Hanya gara-gara memindahkan cabang pohon yang jatuh di jalan, yang dia niatkan, ya Allah, kau pindahkan ini agar tidak mengganggu kaum muslimin yang lain.